Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Saya berdoa saudara semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, hari ini saudaraku saya akan bahas pernyataan-pernyataan dari ustadz-ustadz mu'alaf yang mengaku mantan pendeta, mantan lulusan teologi, mantan S3, Vatikan, dan lain sebagainya saudaraku. Tapi ternyata pernyataan-pernyataan mereka adalah penipuan. Mungkin lebih tepat bukan penipuan, tapi adalah dagelan. Ya, sebuah stand-up komedi. Langsung saja saudaraku, kita akan simak video-videonya. Alhamdulillah, saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma, Italia. Apa? IVS singkatan dari Injil Vatican School. Saudaraku, jelas-jelas ini sebuah penipuan, saudaraku. Kenapa? Karena Injil itu bahasa Arab dan dipakai di Indonesia. Injil dalam bahasa Inggris bukan Injil, saudaraku. Evangelism atau evangelical. Jadi harusnya kalau dia mau konsisten pakai bahasa Inggris, harusnya evangelical Vatican School, bukan Injil Vatican School. Benar-benar sebuah penipuan. Oke, yang berikutnya. Saya 4 tahun di Roma, Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Nah, lagi saudaraku, dia katakan teologi itu adalah ilmu perbandingan agama. Karena teologi itu adalah ilmu tentang Tuhan atau pendalaman tentang Tuhan dan dari masing-masing agama. Misalnya teologi Islam, ada teologi Kristen, mungkin ada teologi Buddha. Bukan adalah perbandingan agama. Lagi-lagi dia berbohong. Saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal. Kacau, saudaraku. Ini viral banget, saudaraku. Ya, mungkin saudara pernah nonton di channel-channel yang lain, saudaraku. Orang ini mengatakan bahwa dia anak kardinal, saudaraku. Ini penipuan terbesar abad ini, saudaraku. Karena kardinal itu sama dengan pastor ataupun uskup, romo-romo yang lain, mereka tidak menikah, saudara. Bagaimana mungkin seorang kardinal yang tidak menikah tapi punya istri dan punya anak? Kebohongan demi kebohongan disampaikan oleh orang ini. Tapi nggak apa-apa Pak, gini, kita mau klarifikasi karena kebetulan kita berhadapan dengan musuh yang sama Pak, ya. Jadi kita berhadapan dengan organisasi yang sama, gitu loh. Maksudnya saya bukan ada maksud apa Pak. Memang kalau memang bisa kuat buktinya kita hasilin mereka, tidak. Ya sudah. Ya. Minta minum. Saudara, sudah lihat bagaimana dia kemudian ketika terciduk, dia pura-pura sakit jantung. Dan lucunya, sakit jantungnya dia pegang dada sebelah kanan. Saudara. Mungkin jantung dia di sebelah kanan. Memang kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Dan akibatnya seperti ini. Menyedihkan. Lihat di dalam Matius pasal 40. Lihat di dalam Matius pasal 40, surat 39. What? Pasal 40?
Come on, saudaraku. Injil Matius cuma sampai pasal 28. Dan dia bilang nggak tanggung-tanggung, saudaraku. 40. Saya nggak bisa ngomong lagi nih, saudaraku. Nggak bisa komen lagi, saudaraku. Buka di surah Yesemia. Yesemia. Oh my God. Bagaimana mungkin ada surat yang katanya surat Yesemia? Padahal itu kan kitab, saudaraku. Yesemia. Apa yang saudara pikirkan, saudara dengar Yesemia? Yang saya pikirkan ini dia antara mau ngomong Yesaya dan Yeremia. Dan dia menemukan kitab di tengah-tengahnya yang namanya Yesemia. Oke, lanjut, saudara. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhan. Dia mengatakan Roma pasal 3 ayat 2 dan bunyinya entah dia dapat dari mana. Saudara bisa lihat di layar isi dari Roma pasal 3 ayat 2. Saya tidak tahu dia bisa mengatakan ayat begitu lancarnya, ngarang dari mana. Oh Tuhan, ampuni dia Tuhan. Oke, lanjut saudara. Kalau Protestan mengatakan bahwa Magdalena itu adalah istrinya Yesus. Karena pendeta boleh menikah. Tapi pastor, karena dia tidak boleh menikah, dia mengatakan Magdalena itu bukan istrinya, tapi muridnya. Nah, lagi saudara, Ustadz ini mengatakan kalau orang Protestan percaya bahwa Yesus menikah, makanya pendetanya boleh menikah. Kalau Katolik dikatakan bahwa mereka nggak percaya Yesus menikah dengan Maria Magdalena, makanya pasturnya tidak menikah. Saudaraku, dia dapat dari mana ini, saudaraku? Dia harusnya tanya kepada semua orang Kristen Protestan di seluruh dunia. Nggak ada orang Kristen Protestan yang percaya bahwa Yesus menikah. Come on. Speechless, saudaraku. Nggak bisa ngomong lagi saya, saudara. Oke, yang terakhir. Tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29. Ayat 28 pasal 29. Lagi-lagi saudaraku, penipuan demi penipuan dilancarkan. Saya tidak tahu saudara, apa yang mereka mau capai, apa yang sedang mereka mau dapatkan dari penipuan ini. Saya tidak tahu saudaraku. Bisa jadi mungkin cari nama, cari ketenaran. Tapi apapun yang mereka lakukan, jelas ini adalah sebuah penipuan. Dan saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saya mau berbicara buat setiap teman-teman yang Muslim, tolong hati-hati dengan ustadz-ustadz yang mengaku mu'alaf, mantan pendeta, mantan lulusan S3 Vatikan, mantan ahli teologi, dan lain sebagainya. Saudara harus hati-hati, kalau tidak saudara akan disesatkan. Okay, that's all for today. The truth will set you free. Kebenaran itu akan membebaskanmu, kebenaran itu akan memerdekakanmu. God bless you all. Catch 'em all.